Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Puspasari dengan NIM 2223290038. Di sini, saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran mata kuliah psikolinguistik. Untuk soal yang pertama, itu tentang kasus tindak ekspresif seorang karyawan berkata kepada rekan kerjanya, "Maaf ya, aku datang terlambat." Yang menjadi pertanyaan adalah, apa jenis tindak ujaran berdasarkan klasifikasi Shirley? Yang kedua, apa maksud ilokusi dari penutur? Yang ketiga, apakah ujaran ini mengubah keadaan dunia? Mengapa? Yang keempat, jelaskan perbedaan antara tindak ekspresif dan tindak deklaratif. Menjawab pertanyaan yang pertama, yakni tentang kasus tindak ekspresif berupa ujaran, "Maaf ya, aku datang terlambat." Nah, jenis tindak ujaran berdasarkan Shirley termasuk tindak ekspresif, karena penutur mengekspresikan perasaan atau sikap psikologis. Yang kedua, maksud ilokusi penutur, menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan dan mengakui kesalahan. Fokusnya adalah sikap penutur, bukan tindakan mengubah sesuatu. Menjawab pertanyaan yang ketiga, apakah ujaran ini mengubah keadaan dunia? Mengapa? Tidak secara langsung mengubah keadaan dunia secara institusional. Tindakan ekspresif tidak bersifat performatif. Kalimat maaf hanya menyatakan perasaan, bukan mengubah status sosial secara resmi. Berbeda dari saya menikahkan kalian atau saya memecat Anda. Kemudian menjawab pertanyaan yang keempat, perbedaan tindak ekspresif dan tindak deklaratif. Tindak ekspresif itu mengungkapkan perasaan atau sikap psikologis. Contohnya, meminta maaf, berterima kasih, dan mengeluh. Tidak mengubah realitas sosial. Kemudian, tindak deklaratif itu mengubah status atau keadaan dunia secara institusional. Contohnya, memecat, mengangkat jabatan, menikahkan. Ujarannya langsung mengubah realitas. Kemudian beralih pada soal yang kedua, kasusnya tentang fonologi, penyederhanaan bunyi. Anak usia 2 tahun mengatakan, "Tata untuk kakak, Mimi untuk minum." Pertanyaan yang pertama adalah, identifikasi jenis proses fonologis yang terjadi, misalnya reduplikasi, fronting, stooping, dan sebagainya. Yang pertama itu reduplikasi. Kata Mimi dari minum, pengulangan suku kata awal, tata dari kakak. Kemudian substitusi konsonan atau perubahan bunyi. Kakak itu menjadi tata, merupakan velar K berubah ke alveolar T, menjadi fronting. Kemudian kata topi itu menjadi popi, T berubah menjadi P, stooping atau labialisasi karena diganti dengan bunyi labial. Pertanyaan yang kedua, mengapa anak pada usia ini cenderung menyederhanakan bunyi? Alasannya yang pertama itu karena organ artikulasi belum matang, lidah, bibir, dan kontrol napas. Yang kedua, sistem fonologis belum lengkap. Anak memilih bunyi yang lebih mudah diucapkan. Yang ketiga itu berlaku prinsip kognitif ekonomi, memilih bentuk paling mudah dan cepat. Pertanyaan yang ketiga, yakni pada tahap perkembangan fonologis mana anak ini berada? Anak usia 2 tahun berada pada tahap halofrostic towards stage awal, terutama fase early phonological system development atau penerapan pola penyederhanaan bunyi aktif. Yang kedua, ini wajar sebelum sistem fonem dewasa terbentuk. Pertanyaan terakhir dari soal nomor 2, yakni apakah bentuk ujaran tersebut wajar dalam perkembangan bahasa? Jawabannya adalah ya, sangat wajar. Penyederhanaan seperti reduplikasi, fronting, stooping, dan substitusi bunyi umum terjadi pada usia 1,5 tahun sampai usia anak 3 tahun. Soal yang ketiga, yakni kerusakan hemisfer kanan, gangguan prosodi, pasien mengalami cedera pada hemisfer kanan, kemudian berbicara dengan nada datar tanpa ekspresi emosional. Saya sangat bahagia hari ini, tetapi terdengar seperti nada datar tanpa intonasi. Pertanyaan yang pertama adalah, apa nama gangguan yang dialami pasien? Gangguan yang dialami pasien adalah gangguan aprosodia, hilangnya kemampuan mengekspresikan atau memahami prosodi emosional. Yang kedua, jelaskan peran hemisfer kanan dalam prosodi emosional. Hemisfer kanan
bertugas sebagai tempat mengatur intonasi, tekanan, ritme bicara. Kemudian, mengatur ekspresi emosional pada suara, dan yang terakhir, mengatur pemahaman nada emosional orang lain. Kerusakan di daerah ini menyebabkan bicara monoton. Pertanyaan yang ketiga, apakah struktur sintaksis dan makna kalimat pasien terganggu? Jawabannya tidak. Struktur sintaksis tata bahasa dan pemilihan kata tetap normal. Gangguan hanya pada intonasi dan ekspresi emosional, bukan pada bahasa proporsional. Pertanyaan yang keempat, mengapa emosi bahasa dapat hilang sementara tata bahasa tetap baik? Jawabannya karena tata bahasa berupa grammar dan sintaksis terutama dikendalikan oleh hemisfer kiri. Prosodi emosional dikendalikan oleh hemisfer kanan. Jadi, ketika hemisfer kanan rusak, kemampuan gramatikal tetap utuh, tetapi ekspresi emosionalnya yang hilang. Soal selanjutnya yakni berupa studi kasus gangguan bahasa afasia Broca. Seorang pasien stroke berusia 55 tahun menunjukkan gejala sebagai berikut saat diminta mendeskripsikan gambar. Anu, e, e, perempuan, makan, roti, dia, apa, minum air. Nah, di sini muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yakni, identifikasi jenis gangguan bahasa yang muncul. Gangguan bahasa yang muncul di sini berupa gangguan afasia Broca. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan proses kognitif apa yang terganggu. Yang pertama itu perencanaan motorik bicara. Sulit merangkai kata menjadi kalimat yang lengkap. Yang kedua itu produksi sintaksis, agramatisme, hilangnya kata fungsi. Yang ketiga itu kesulitan dalam kelancaran verbal, bicara terputus-putus. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bukti linguistik yang menunjukkan adanya gangguan. Yang pertama itu kalimat pendek tidak lengkap. Yang kedua ketidakmampuan menggunakan morfem gramatikal, misalnya sedang, yang, di. Yang kemudian banyak jeda, anu, kemudian berjeda. Nah, itu merupakan salah satunya. Yang ketiga, verb noun yang dominan. Yang keempat, intonasi dan struktur halus rusak, tetapi pemahaman relatif baik. Soal yang terakhir itu berupa studi kasus pemerolehan bahasa seorang anak usia 2 tahun mengatakan, Aki, mam, mi. Ibu memberi konteks bahwa maksud anak adalah kakak makan ubi. Nah, pertanyaan yang pertama, yakni analisis bentuk fonologis dan morfologis dari tuturan anak fonologis. Yang pertama itu kakak menjadi aki, ada perubahan bunyi k, awal hilang atau diganti. Kemudian, makan itu menjadi mam, merupakan reduksi atau reduplikasi parsial. Ubi menjadi mi, merupakan pengurangan suku kata, ditambah substitusi bunyi vokal yang hilang. Analisis morfologisnya, anak belum menggunakan morfem gramatikal, tidak ada akhiran penanda aspek. Yang kedua, struktur masih mengikuti pola telegraphic speech. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tahap pemerolehan bahasa apa yang sedang dialami anak. Yang pertama itu toward stage menuju telegraphic speech, umur kurang lebih 2 tahun. Yang kedua, mulai menggabungkan 2-3 kata untuk membangun arti dasar tetapi tata bahasa belum lengkap. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan mengapa anak melakukan penyederhanaan bunyi. Yang pertama, karena organ artikulasi belum sempurna, mengakibatkan sulit mengucapkan bunyi yang kompleks. Yang kedua, sistem fonologis masih berkembang, sehingga anak menggunakan bentuk paling mudah dan ekonomis. Dan yang terakhir, strategi alami pemerolehan bahasa awal seperti reduksi, fronting, penghilangan suku kata. Nah, dari beberapa studi kasus yang telah kita bahas tadi, pentingnya kita memperhatikan pemerolehan bahasa si kecil ya, Bun. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Maaf untuk semua kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.